Pemirsa, seorang bocah 6 tahun di Goa, Sulawesi Selatan nyaris buta akibat dianiaya orang tuanya sendiri. Penganiayaan dilakukan untuk kepentingan ritual pesugihan. AP bocah 6 tahun ini terpaksa dirawat di Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa, Sulawesi Selatan, usai dianiaya orang tuanya sendiri. Bocah malang ini nyaris buta karena dianiaya di bagian mata. Tak hanya AP, kakak korban juga disiksa hingga tewas. Penganiayaan ini dilakukan kedua orang tua korban sebagai ritual pesugihan. Ironisnya, aksi penganiayaan bahkan dibantu oleh paman dan nenek korban. Jadi orang tuanya kayak menuntut ilmu-ilmu apa begitu. Akhirnya anaknya yang dijadikan kayak korban. Tumbal ya? Tumbal. Yang meninggal itu gara-gara dicekoki air garam 2 liter. Oh, dicekokin. Iya, akhirnya kan pembuluh darahnya pecah. Aparat Satreskrim Polres Goa telah mengamankan 4 terduga pelaku. Korban kini masih dirawat dan menjalani pendampingan psikologis di RSUD Kabupaten Goa. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bugma Anyus melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sekitar 300 bangunan warga di beberapa desa di Sleman digusur untuk pembangunan tol Jogja-Bawen. Sejumlah warga pun mendapat uang ganti rugi hingga miliaran rupiah. Inilah kondisi permukiman di Dusun Sanggerahan, Desa Tirtonadi, Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta, yang hanya tinggal puing karena telah dibongkar pemiliknya. Sekitar 300 bangunan warga mengalami penggusuran karena areal ini akan dibangun tol Jogja-Bawen. Mereka pun telah mendapat ganti rugi hingga miliaran rupiah dan pindah ke wilayah lain. Hanya tersisa 17 warga yang belum selesai dengan urusan ganti rugi. Kalau total dengan fasilitas umum itu sekitar 300-an lebih, 300-an bidang lebih ya, kalau dengan fasilitas umum. Tetapi kalau di warga, khusus warga yang terdampak itu hanya sekitar 265 bidang. Secara wilayah administrasi Dusun Sanggerahan ini nantinya bakal hilang setengahnya. Akibat pertemuan 3 ruas tol, Jogja-Bawen, Jogja-Solo, dan Jogja Bandara Yogyakarta International Airport. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Seorang pendaki tergelincir dan terjatuh dari cadas Gunung Merapi, Tanah Datar, Sumatera Barat. Korban yang terluka parah di bagian kepala ini diselamatkan tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki gunung yang jatuh dari cadas Gunung Merapi, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Fajar, pendaki asal Padang ini jatuh usai terpeleset di rute yang licin akibat hujan deras. Proses evakuasi tergendala posisi korban yang tersangkut di dinding cadas. Usai dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Daerah Padang Panjang, Sumatera Barat karena terluka parah di bagian kepala. Survivor atas nama Fajar, 18 tahun, asal Padang, sudah berhasil dievakuasi pada pukul 10.20 dalam kondisi selamat dan luka di kepala. Fajar dibawa ke Rumah Sakit YRC. Tim SAR mendapat informasi jatuhnya korban pada Jumat malam. Korban bersama 6 rekannya mendaki jalur tikus karena jalur resmi pendakian ditutup. Rekan-rekan korban yang tak bisa berbuat banyak kemudian menghubungi SAR untuk mendapatkan bantuan. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Polisi menetapkan komika Coki Pardede dan 2 pemasok narkoba sebagai tersangka. Coki mengaku telah menjadi pecandu narkoba selama 2 tahun. Polres Metro Tangerang Kota menetapkan komika Coki alias Reza Pardede sebagai tersangka kasus narkoba. Coki ditetapkan tersangka sebagai pemakai bersama 2 pemasok narkoba lainnya, yakni perempuan berinisial WL sebagai pengedar, serta R sebagai bandar. Polisi juga mengamankan barang bukti yakni sebanyak 11 gram sabu. Komika yang terkenal dengan dark jokes-nya ini mengaku sudah 2 tahun mengkonsumsi sabu dengan cara menggunakan jarum suntik. Hasil pemeriksaan awal, memang RP adalah pengguna kurang lebih 2 tahun mengenal saudara W, dan selama ini memang saudara RP ini setiap mau menggunakan barang haram ini itu mintanya kepada saudara W.
membeli melalui saudara W. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita dalami lagi untuk bisa mengetahui, karena WL sendiri ini adalah kurir. Dari mana? Polisi terus mengembangkan kasus narkoba ini, termasuk dugaan peredaran ke kalangan artis. Sebelumnya Coki Pardede ditangkap Satres Narkoba Polresto Tangerang Kota di kediamannya di Pagedangan, Tangerang, Banten pada Rabu malam lalu. Coki panik karena baru saja bangun dari tidurnya dan tak bisa mengelak. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Festival Kreatif Lokal 2021 resmi diluncurkan Kemenparekraf bekerja sama dengan dunia usaha. Festival ini dapat dijadikan peluang meningkatkan kapasitas UKM untuk beradaptasi dan berinovasi menghadapi perkembangan dunia usaha terutama pada industri pariwisata. Menparekraf Sandiaga Uno resmi membuka Festival Kreatif Lokal 2021. Kegiatan ini turut mendukung upaya pemerintah mempromosikan produk-produk ekonomi kreatif unggulan, subsektor kuliner, kria, dan fashion. Festival yang digelar hingga November 2021 ini ditujukan untuk pelaku UKM di 5 destinasi super prioritas pariwisata Indonesia. Semoga Festival Kreatif Lokal 2021 juga bisa melahirkan pelaku-pelaku ekonomi kreatif yang tangguh dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai macam situasi yang menantang, cermat memanfaatkan peluang pasar, serta cerdas memanfaatkan media digital. Festival dengan tema Tumbuh Bersama Sahabat ini akan membuka peluang bagi pelaku UKM mendapat pelatihan yang nantinya dapat diterapkan dalam mengembangkan bisnis. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, iNews melaporkan.